Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Filza Zata Amani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang protein dalam bahan makanan. Oke, yang pertama, protein. Protein berasal dari kata Yunani protein. Ini berarti pertama dan pertama kali digunakan pada tahun 1838. Peran protein dalam kehidupan sangatlah penting. Enzim di semua tumbuhan dan hewan, misalnya protein bersama dengan lipid dan tulang membentuk kerangka tubuh. Selain itu, protein juga membuat otot, antibodi, hemoglobin, dan berbagai hormon. Protein adalah komponen dari sekitar 50% berat kering organisme. Protein lebih dari sekedar penyimpanan dan bahan struktural seperti karbohidrat dan lemak. Namun, ia juga memainkan peran penting dalam fungsi kehidupan. Protein adalah senyawa organik kompleks yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang mungkin mengandung belerang dan fosfor. Protein adalah polipeptida dengan berat molekul yang sangat bervariasi. Selain berat molekul yang berbeda, protein memiliki sifat yang berbeda. Beberapa protein larut dalam air, sementara yang lain sulit larut dalam air. Misalnya rambut dan kuku merupakan protein yang tidak larut dalam air dan sulit bereaksi. Sedangkan protein yang terkandung dalam putih telur merupakan protein yang mudah larut dalam air dan mudah bereaksi. Selanjutnya, struktur protein. Struktur protein dapat dibagi menjadi berbagai bentuk, seperti struktur primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Yang pertama, struktur primer. Struktur primer menunjukkan jumlah jenis dan urutan asam amino dalam molekul protein. Karena ikatan antara asam amino adalah ikatan peptida, struktur primer protein juga memiliki urutan ikatan peptida yang diketahui. Contoh struktur primer suatu protein adalah struktur primer enzim ribonuklease yang diperoleh dari getah pankreas. Yang kedua adalah struktur sekunder. Struktur sekunder adalah kombinasi linier dari struktur primer, distabilkan oleh ikatan hidrogen antara gugus CO dan NH di sepanjang tulang punggung polipeptida. Contoh struktur sekunder adalah spiral dan kerai berlipid. Struktur ini memiliki segmen di dalam polipeptida yang berulang kali terpelintir dan terlipat. Yang ketiga adalah struktur tersier, berarti penempatan struktur sekunder dengan struktur sekunder lain. Contoh, beberapa protein yang berbentuk spiral dan beberapa yang tidak. Biasanya bentuk sekunder ini dihubungkan oleh ikatan hidrogen, ikatan garam, ikatan hidrofobik, dan ikatan disulfida. Yang keempat adalah struktur kuartener, menggambarkan penetapan subunit protein atau promotor dalam ruang. Struktur ini mengandung 2 atau lebih subunit protein dengan struktur tersier yang membentuk kompleks protein fungsional. Ikatan yang berperan dalam struktur ini adalah ikatan non-kovalen, interaksi elektrostatik, interaksi hidrogen, dan interaksi hidrofobik. Selanjutnya adalah klasifikasi protein. Protein dapat digolongkan menurut struktur susunan molekulnya, kelarutannya, adanya senyawa lain dalam molekul, dan tingkat degradasi. Yang pertama itu berdasarkan struktur susunan molekul. Dibagi menjadi 2, ada protein fibriller, adalah protein yang berbentuk serabut. Protein ini tidak larut dalam pelarut encer, baik larutan garam, asam, basa, atau alkohol. Kegunaan protein ini adalah untuk membangun struktur bahan dan jaringan. Contohnya termasuk kolagen yang terdapat pada tulang rawan, miosin pada otot, keratin pada rambut, dan fibrin pada bekuan darah. Yang kedua, protein globuler adalah protein yang berbentuk bola. Protein ini ditemukan dalam banyak makanan seperti susu, telur, kacang-kacangan, dan daging. Protein ini larut dalam air, garam berair, dan larutan asam, dan menjadi lebih mudah menguap di bawah pengaruh suhu, konsentrasi garam, pelarut asam, dan basa. Yang kedua berdasarkan kelarutannya. Yang pertama ada albumin, larut dalam air dan terkoagulasi oleh panas, contohnya albumin telur, albumin serum, dan lakta albumin dalam susu. Yang kedua globulin, larut dalam air, terkoagulasi dalam panas, larut dalam larutan garam encer, contohnya miosinogen dalam otot, legumin dalam kacang-kacangan.
Yang ketiga, glutenin, tidak larut dalam pelarut netral tetapi larut dalam asam atau basa encer. Contohnya glutenin dalam gandum dan orizenin dalam beras. Yang keempat, prolamin, larut dalam alkohol 70-80% dan tak larut dalam air maupun alkohol absolut. Contohnya gliadin dalam gandum dan zein pada jagung. Yang kelima, histon, larut dalam air dan tak larut dalam amonia encer. Contohnya globin dalam hemoglobin. Yang keenam, protamin adalah protein paling sederhana dibandingkan protein-protein lain tetapi lebih kompleks daripada pepton dan peptida. Protein ini larut dalam air dan tidak terkoagulasi oleh panas. Contohnya salmin dan ikan salmon. Berdasarkan senyawa lain atau protein konjugasi, ada satu nukleoprotein tersusun oleh protein dan asam nukleat terdapat pada inti sel, kecambah, dan biji-bijian. Yang kedua, glikoprotein tersusun oleh protein dan karbohidrat dan terdapat pada musin pada kelenjar ludah, tendomusin pada tendon dan hati. Yang ketiga, fosfoprotein tersusun oleh protein dan fosfat yang mengandung lecitin dan terdapat pada kasein susu dan vitelin atau kuning telur. Yang keempat, ada kromoprotein tersusun oleh protein dan pigmen dan terdapat pada hemoglobin. Yang kelima, lipoprotein tersusun oleh protein dan lemak dan terdapat pada serum, darah, kuning telur, susu, dan darah. Terus ada yang tingkat degradasi. Degradasi biasanya merupakan tingkat permulaan denaturasi. Yang pertama, ada protein alami, adalah protein dalam keadaan seperti protein dalam sel, dan yang kedua adalah turunan protein yang merupakan hasil degradasi protein pada tingkat permulaan denaturasi. Dapat dibedakan sebagai protein turunan primer, protean, metaprotein, dan protein turunan sekunder. Ada proteosa, pepton, dan peptida. Nah, selanjutnya fungsi protein. Protein mempunyai bermacam-macam fungsi bagi tubuh, yaitu sebagai enzim, zat pengatur, pertahanan tubuh, alat pengangkut, dan lain-lain. Nah, yang pertama itu kan sebagai enzim. Hampir semua reaksi biologis dipercepat atau didukung oleh senyawa makromolekul spesifik yang disebut enzim. Dari reaksi yang sangat sederhana seperti reaksi transport karbon dioksida hingga reaksi yang sangat kompleks seperti replikasi kromosom, protein memainkan peran penting dalam perubahan kimia dalam sistem biologis. Yang kedua, alat pengangkut dan penyimpanan. Banyak molekul dengan MB kecil dan beberapa ion dapat diangkut atau diangkut oleh protein tertentu. Misalnya, hemoglobin membawa oksigen dalam sel darah merah, sedangkan mioglobin membawa oksigen di otot. Yang ketiga, pengatur gerakan. Protein merupakan komponen utama daging dan pergerakan otot disebabkan oleh adanya dua molekul protein yang saling bergeseran. Yang keempat, penunjang mekanis. Kekuatan dan daya tahan robek kulit dan tulang disebabkan adanya kolagen, suatu protein berbentuk bulat panjang dan mudah membentuk serabut. Yang kelima, pertahanan tubuh atau imunisasi. Pertahanan tubuh biasanya dalam bentuk antibodi, yaitu suatu protein khusus yang dapat mengenal dan menempel atau mengikat benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh seperti virus, bakteri, dan sel asing lain. Yang keenam, media perambatan impuls saraf. Protein yang mempunyai fungsi ini biasanya berbentuk reseptor. Misalnya rhodopsin, suatu protein yang bertindak sebagai reseptor penerima warna atau cahaya pada sel-sel mata. Yang ketujuh, pengendalian pertumbuhan. Protein ini bekerja sebagai reseptor dalam bakteri yang dapat mempengaruhi fungsi bagian-bagian DNA yang mengatur sifat dan karakter bahan. Nah, selanjutnya sumber protein. Menurut sumbernya, protein terbagi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari berbagai makanan hewani, dan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Berdasarkan tabel AKG, penduduk Indonesia berusia 17-60 tahun harus mengkonsumsi sekitar 56-59 gram per hari untuk wanita dan 60-66 gram per hari untuk pria. Protein ditemukan dalam banyak makanan. Nah, yang pertama tadi protein hewani. Yang pertama itu dalam telur satu butir mengandung 6 gram protein dan 78 kalori. Bila ingin mendapatkan sumber yang lebih baik, konsumsilah putih telurnya, karena bagian ini mengandung protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan kuning telur. Dan yang kedua, ayam.
Kadar protein yang terkandung dalam satu dada ayam tanpa kulit sebanyak 53 gram dan 284 kalori. Yang ketiga, ikan sarden dikenal sebagai makanan yang mudah dikonsumsi karena tersedia dalam kemasan kalengan dengan harga yang terjangkau. Dalam setiap sajian 70 gram sarden kalengan terdapat sekitar 8 gram protein. Yang keempat, susu. Susu merupakan minuman yang bernutrisi tinggi. Susu kaya dengan mineral makro seperti kalsium dan fosfor. Susu juga mengandung vitamin B2 dan tentunya protein. Satu gelas atau 250 ml susu menawarkan 8 gram protein dengan 149 kalori sebagai sumber energi. Yang kelima, udang. Udang adalah sumber protein yang cocok dimasukkan ke dalam menu makan jika sedang berusaha menurunkan berat badan, sebab udang adalah makanan yang mengandung protein namun kalorinya tergolong rendah. Dari 85 gram udang terdapat sekitar 18 gram protein dengan kalori total hanya sekitar 84. Yang keenam, tuna. Tuna merupakan sumber protein yang rendah kalori. Selain itu, tuna juga mengandung jenis lemak sehat omega 3 yang baik untuk kesehatan. Yang ketujuh, daging sapi. Selalu ada dalam berbagai hidangan Nusantara, mulai dari rendang, sate, hingga soto dan sup. Daging sapi adalah makanan yang mengandung protein baik. Dalam takaran 85 gram daging sapi dengan 10% lemak, terkandung 22 gram protein dengan kalori sebesar 184. Nah, yang protein nabati, contohnya ada tempe. Tempe merupakan makanan favorit orang Indonesia. Per 100 gram tempe terkandung 201 kilokalori energi, 20,8 gram protein, 8,8 gram lemak, 13,5 gram karbohidrat, 1,4 gram serat pangan, kalsium, vitamin B, dan zat besi. Nah, tahu juga termasuk yang makanan yang rendah kalori. Terus ada yang ketiga, 1 ons kacang almond panggang tanpa garam mengandung 6,5 gram protein. Yang keempat, bayam. Per 100 gram bayam rebus mengandung 3 gram protein. Yang kelima, kentang. 1 buah kentang itu ukuran sedang sekitar 150 gram yang direbus dengan kulit tanpa garam mengandung 4 gram protein. Yang keenam, alpukat. Buah hijau yang super padat ini begitu lezat dan creamy berkat kandungan asam lemak tak jenuh tunggal dan proteinnya. Setengah buah alpukat segar mengandung 7% lemak, 9% karbohidrat, dan 4% protein. Nah, berikut adalah jumlah asupan protein harian yang dianjurkan berdasarkan usia. Untuk anak usia 1-3 tahun, 15-20 gram per hari. Anak usia 4-12 tahun, 25-50 gram per hari. Yang ketiga, remaja usia 13-18 tahun, 65-75 gram per hari. Yang keempat, orang dewasa dan lansia, 60-75 gram per hari. Nah, angka di atas merupakan satuan gram untuk protein yang dibutuhkan untuk dikonsumsi sehari-hari, bukan satuan gram dari jenis makanan sumber protein. Nah, adapun dampak kekurangan dan kelebihan protein, yang pertama, akibat kekurangan protein, ada gangguan pertumbuhan, mudah terkena infeksi, kwashiorkor atau busung lapar, marasmus, dan bisa berujung pada kematian, kerontokan rambut. Nah, beberapa ahli menyarankan bahwa asupan protein kita perlu dipecah dari protein hewani menjadi 80 dan protein nabati menjadi 20 dalam satu hari. Nah, kelebihan protein tidak terakumulasi dalam tubuh tetapi diubah di hati menjadi senyawa yang mengandung unsur N seperti NH3 amonia dan NH4OH amonium hidroksida. Dan senyawa yang tidak mengandung unsur N ini mengandung unsur N dan diubah menjadi urea yang disintesis. Pembentukan urea terjadi di hati karena hanya sel-sel hati yang dapat menghasilkan enzim arginase. Urea yang dihasilkan tidak dibutuhkan oleh tubuh sehingga dibawa ke ginjal bersama dengan zat lain dan diekspresikan dalam urin. Sebaliknya, senyawa yang tidak mengandung unsur N diubah menjadi bahan baku karbohidrat dan lemak. Oleh karena itu, mereka dapat dioksida dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Demikian penjelasan protein dalam bahan makanan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.